Apa kata Sayyidina Umar? Ya Ali, katanya, hati-hati sama firasat orang-orang yang beriman. Itu adalah firasat orang-orang yang beriman. Karena firasat orang-orang yang beriman, dia melihat dengan cahaya Allah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Bayangin, yang mimpi Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Umar bisa mengetahuinya. Tuh, orang-orang kalau sudah beriman, dia mempunyai iman yang kuat kepada Allah, dia bisa mengetahui hal-hal di luar pandangan orang lain, pemikiran orang lain. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, "Idza taqarraba 'abdi ilayya fayakunu ma yanzuru ma anzuru bih, wa yatakallamu ma akallamu bih, wa yasma'u ma asma'u bih." Jika seorang hamba telah dekat kepada saya, maka dia melihat sama seperti yang saya lihat. Dia mendengar sama yang seperti saya dengar. Jadi jangan heran kalau kita ngelihat wali, ya, wali-wali Allah, kutub-kutub besar, dia bisa punya kasyaf. Kamu kemarinan nggak salat subuh ya, kamu begini. Kamu durhaka kepada orang tuamu masih ada, kamu begini. Dibuka semua aibnya. Kenapa dia bisa tahu? Karena penglihatan dia, hijabnya dibuka sama Allah. Karena apa? Karena ketakwaan dia di sisi Allah. Matanya tidak pernah diperlihatkan kepada yang haram. Telinganya tidak pernah dipendengarkan dengan hal-hal yang haram. Apalagi mulutnya tidak pernah digunakan untuk menghujat, menghakimi, meremehkan saudaranya sesama muslim. Tangannya, kakinya, perutnya, kemaluannya, dirinya dia jaga. Oleh karenanya Allah membukakan hijab dirinya. Itu tanda-tanda orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadis ini, ya, hadis yang pertama dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ini adalah di masa kelima di tahun kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah juga pernah bersabda tentang Sayyidina Umar, "Laula nabiyya ba'di la Umarun nabi." Kalau ada nabi setelah saya, maka Umarlah menjadi nabi. Sayyidina Umar ini adalah seorang yang perkasa, terkenal dengan apa? Dengan keberaniannya, dengan kekuatannya. Maka di saat awal dia memasuki Islam, di tengah-tengah padang Arafah itu, di saat di Gunung Arafah, ketika Rasulullah ingin pergi hijrah ke Madinah, Sayyidina Umar teriak di depan ahli Makkah, "Ya ahli Makkah," katanya, "wahai penduduk Makkah," katanya, "ketahuilah, barang siapa yang ingin anak-anaknya menjadi yatim, dan barang siapa yang ingin istri-istrinya menjadi janda, dan barang siapa yang ingin ibu-ibu dari mereka menangisi anak-anaknya, maka hadapilah saya di tengah padang Gunung Arafah ketika saya ingin berhijrah dengan Rasulullah SAW. Pembela Rasulullah, penjaga Rasulullah. Ya, setelah apa? Setelah wafatnya para sahabat-sahabat Rasulullah yang terkemuka. Siapa diantaranya? Seperti sahabat Rasulullah, paman Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Digelari dengan apa? Singanya Allah, Asadullah. Seorang orang-orang yang pemberani. Maka mereka ini adalah salah satu tokoh-tokoh sahabat Rasulullah yang berjuang karena Allah, yang mencintai Rasulullah segenap cinta, raganya, jiwanya, dirinya. Maka Sayyidina Umar pernah suatu saat dia bertemu dengan Rasulullah, dia katakan, "Ya Rasulullah, aj'ali fi kulli rubu'i min al-yawmi sa'usallika alayya." Maka kata Rasulullah, "Fa innaka lan tukmila imanuk ya Umar." Jadi Umar bilang, "Ya Rasulullah, saya ingin menjadikan 1/4 waktu saya untuk selalu bersalawat kepadamu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ya Umar, sesungguhnya imanmu belum sempurna, maka pulanglah." Pulang Sayyidina Umar. Besoknya datang lagi, "Ya Rasulullah, al-an sa'usalli sa'aj'ali fi kulli nusfi min al-yawmi sa'usalli 'alaika ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa inna lam tukmila imanuk ya Umar."
Ya Rasulullah, saya mau jadikan setengah hidup saya, setengah hari saya, berarti dari 24 jam berapa jam? 12 jam saya mau bersolawat untukmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya imannya belum sempurna ya Umar. Balik lagi, maka pulanglah engkau ya Umar. Besoknya Sayyidina Umar balik lagi, dia katakan, ya Rasulullah, al-an saj'ali fi kulli yawmi wa fi kulli yawmi sa'usalli alaika ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-an dan tukmila imanuk ya Umar. Ya Rasulullah, sekarang saat ini saya mau jadikan hari-hari saya, waktu-waktu saya selama 24 jam bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sekarang ya Umar, saat ini nih, sekarang sudah sempurna imanmu ya Umar. Bayangin, kenapa? Karena orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah, orang-orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah, maka di hadis dikatakan man alaihi ta'athurat, man ta'athurat alaihi hajah, falyaqtiru bi salati alayya, fa inna salatu alayya tukaffiru bihi dhuhun, tukaffiru bihi dhunub, wa taqdi alaihi al-hajah, watuhajibu bihil bab. Maka barang siapa yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, atau barang siapa yang mengalami kesukaran di dalam doanya ketika dia mempunyai hajat tentang dunianya, maka perbanyaklah dia bersolawat kepada saya, kata Rasulullah. Karena barang siapa yang bersolawat kepada saya, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala akan membuka semua pintu-pintu kebaikan untuknya. Allah Ta'ala akan mengabulkan setiap doa dan hajatnya. Oleh karenanya, solawat kepada Rasulullah itu hukumnya wajib. Dan di dalam Al-Quran pun terus dikenang up to date. Di zaman Rasulullah hingga zaman kita sekarang, hingga di zaman yang akan datang, bersolawat untuk Rasulullah adalah hukumnya wajib. Bahkan di dalam sholat, kalau tanpa solawat tidak sah. Di dalam rukun sholat, solawat itu termasuk dalam rukun al-qauliyah, rukun yang kelima di dalam sholat itu yang wajib disebutkan. Maka tanpanya tidak terima, Allah tidak terima sholat kita. Oleh karenanya salawat itu penting. Oleh karenanya salawat itu mujarab. Oleh karenanya salawat itu sangatlah azim di sisi Allah. Makanya orang-orang yang sering bersolawat, Rasulullah cinta kepadanya, Rasulullah dekat dengan dia. Di satu lain lagi, di riwayat yang lain, di suatu saat ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang mencari satu buah jarum yang jatuh ketika beliau lagi menyulam baju. Di saat itu zaman dulu kan belum ada lampu Philips ya, belum ada apa lagi tuh lampu-lampu sekarang. LED apa lagi? Zaman dulu nggak ada ya. Lampunya ada lampu-lampu Petromax yang pakai minyak tuh, ya pakai obor ya. Suatu saatnya Sayyidah Aisyah dia lagi ngejahit, jarumnya jatuh tengah malam. Begitu beliau taruh jahitannya, dia lagi cari-cari ngeraba tuh jarum, Rasulullah masuk ke dalam kamar. Begitu Rasulullah buka tuh pintu, masuk ke dalam kamar, itu ruangan langsung bercahaya dengan sesaat. Artinya wajahnya Rasulullah itu memancarkan cahaya yang begitu terang. Jika di dalam syair-syair dijelaskan Rasulullah itu wajahnya bagaikan rembulan. Ya, wajahnya itu bersinar. Ruangan yang gelap, yang gak ada lampunya, Rasulullah masuk, kelihatan terang benderang. Rumah ini lampu nih kita matiin, Rasulullah datang, seruangan ini bercahaya, kelihatan terang.
Rasulullah SAW. Di saat itu Sayyidah Aisyah yang tadinya dia lagi kebingungan nyari jarumnya, Rasulullah masuk ketemu tuh jarum. Ketika diambil tuh jarum, dia katakan, ya Rasulullah, sungguh mulia wajahmu, sungguh indah parasmu, sungguh terang benderang cahaya wajahmu, katanya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya weluh, celakalah. Ya weluh, katanya, celaka. Kenapa celaka ya Rasulullah? Ada nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang tidak bisa melihat aku. Ada orang-orang yang tidak bisa melihat dan menatap wajahku. Sayyidah Aisyah bingung, ya Rasulullah, siapa dia? Wajah engkau yang begitu terang benderang, wajah engkau yang begitu bercahaya, bersinar. Siapa yang gak mungkin bisa melihatmu? Orang bodoh, hanya orang-orang gila yang gak bisa melihat kamu, katanya. Ada ya Aisyah, ada, katanya. Siapa dia ya Rasulullah? Dikata dia adalah yang ketika disebutkan namaku, dia bakhil, dia pelit untuk bersolawat kepada aku. Innamal bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli. Mereka adalah orang-orang yang ketika diucapkan namaku, dia enggak mau bersolawat atasku. Bagaimana tidak Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala aja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Anda bilang orang yang paling bodoh adalah orang yang gak pernah sholawat kepada Nabi Muhammad. Pepohonan, batu, kerikil, daun, batang-batang pohon, ya, semuanya bersolawat kepada Rasulullah. Itu ketika Rasulullah jalan, kemanapun Rasulullah berjalan, batu-batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Daun-daun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu-batu kerikil, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pepohonan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka orang yang paling bodoh, orang yang paling pelit, orang yang paling merugi adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad, dia pelit untuk berucap salawat kepada Rasulullah SAW. Batu aja bersolawat, kerikil, batu, daun, pohon bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa kita enggak? Orang yang paling bodoh lebih bodoh daripada batu. Ya, lebih bodoh daripada batu. Batu aja bersolawat, masa kita enggak? Ya, jadi sampai sini mafhum? Ya, maka penting. Mungkin di maulid itu dijelaskan tuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas quluban wa khalqa wa awaluhum min al-makarim al-akhlaqi sabqa wa awsahum bil mu'minina hilman wa rizqa barran ra'ufa la yaghulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahu khalaqus sahal wa lafdul muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal wa idza da'ahu al-miskinu 'ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwa al-'abdu syafiqu rahimu lil yatimi wal 'armalah. Tuh di dalam kitab Maulid tuh, Rasulullah adalah sebaik-baiknya manusia, seindah-indahnya manusia, setampan-tampannya manusia, baik secara pribadi, wajahnya, bentuk fisiknya, akhlaknya, kepribadiannya, sifatnya, jalannya, duduknya, bergaulnya, bertemannya, berkeluarganya, semuanya. Rasulullah adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan, manusia yang paling sempurna, yang tidak memiliki kecacatan, yang tidak memiliki keanehan. Gak ada manusia yang gak pernah berbuat salah, gak pernah berbuat salah, gak pernah lupa, gak pernah lalai. Allah jaga, Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang pernah melihat zat yang maha mulia. Oleh karenanya orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang khusus yang bisa melihat Rasulullah di dalam mimpi.
Mudah-mudahan Allah kasih kita karamah, anugerah dan bisa melihat Rasulullah SAW di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Faman kanat hijratuhu lidunya, maka barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia, yusibuha aw imra'atin, atau karena suatu perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kembali kepada yang diniatkan. Rawahul Imam al-Muhaddisin, diriwayatkan oleh kedua imam dari kitab sahihnya yang musannafah, yaitu Abdul Hujjaj Al-Husain Muslim, Abdul Hujjaj bin Muslim Al-Bushairi An-Naisaburi, ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ta'ala yuwaffiqna wa iyyakum ala hadhihi al-majlis al-mubarak. Wa sallallahu ta'ala yarhamuna wa yarhamukum bi hadhihi al-kutub al-hadith birahmatika ya arhamar rahimin. Nih. Yang sebelum doa tuh mana? Walakot terus apa? Udah. Udah. Kalau mana mau masuk dulu ya? اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. والذي اصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق صلى الله عليه في بطون العوراء. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه. وأولهم من المكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورقا صلى الله عليه. برا رعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا الله عليه. له خلق السحل ولفظ المحتوي على المعنى الجزل، وإذا دعوه المسكين عجبه إجابة معجلة. وهو العبد الشفيق الرحيم باليتيم والعرملة صلى الله عليه. وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشرته تعطر الطرق والمنازل، وبأرض ذكره طيبة المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الثمانية والمنفرد في الخلق خلوق بأشراف الخصوصية صلى الله عليه. وما من خلوق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجمات الوصف الحبيب والشعن ولحو العلا في مجده ومكانه. أوصاف العز قد تعالى مجدها أخذتها على نجم صحوبة عنايته وتنقصد خلاقه. تنوين ما عفاده العلم وقائم به النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقارب من تكريم وتعظيم والخلق العظيم. وحسنا مني أن أمسك عنة الأقلام في هذه المقام أن أقرأ السلام على سيد العنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف محمد يدعو عقودا. آمين. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه أن يجعل سعي به مشكورا وجعله محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في توجه توجات خليصة وصلة الموصولة. آمين. الله
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة، وعلى باب عزتي تحط رحاله فتخشاها منه فيوضة الغامرة. توجه إليه بأشرف الوصائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق العميد سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رايتك دعوتك الشاملة الآب الأخبار المحبوب لك مخصص بشرف الأبخار كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كروز إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخاصص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع